Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah. Sekarang kita akan membahas tentang demokrasi. Sebuah pembahasan yang tidak mungkin selesai dalam satu tayangan ini. Tetapi paling tidak tayangan ini menggambarkan dari mana dan mengapa umat Islam hari ini bahkan mencintai dan memperjuangkan demokrasi. Sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, sejarah munculnya demokrasi adalah masa kegelapan Eropa, di mana dominasi gereja dengan penguasa berkolaborasi menindas rakyat. Semua atas nama gereja, semua atas nama Tuhan. Maka kemudian muncullah tokoh-tokoh pemikir mereka yang sudah mulai berpikir bahwa ini ada upaya untuk memisahkan gereja dari negara. Bahwa gereja adalah wilayah suci dan politik adalah wilayah kotor. Sehingga jangan bawa-bawa agama dalam urusan politik. Lantas, agama hanya urusan Tuhan, gereja adalah urusan Tuhan, dan politik urusan manusia. Maka muncullah ide yang disebut dengan Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat itu adalah sejatinya suara Tuhan. Mengapa demikian? Karena rakyat pasti menginginkan kebaikan untuk diri mereka. Nah, fatalnya demokrasi ini diekspor ke negeri-negeri umat Islam dan umat Islam menerimanya dengan alasan demokrasi adalah mirip dengan Islam. Contoh, di dalam demokrasi ada prinsip yang disebut dengan musyawarah, dengan prinsip diskusi, dengan prinsip rembukan. Maka di dalam Islam pun sangat menjunjung tinggi yang namanya musyawarah. Karena dalam demokrasi ada musyawarah, dalam Islam juga ada musyawarah, maka mereka mengatakan demokrasi berasal dari Islam. Masya Allah. Oleh karena itu, benarkah demokrasi berasal dari Islam? Tentu mari kita kaji apa perbedaan demokrasi dalam pandangan Islam. Yang pertama, di dalam demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat. Rakyatlah yang berhak mengangkat penguasa, menurunkan penguasa, bahkan rakyatlah yang berhak membuat undang-undang bagi penguasa untuk mengatur dirinya. Dalam Islam, kedaulatan di tangan Allah. Asyadah li syar'i, bukan li sya'bi, tapi li syar'i. Kedaulatan mutlak pembuat hukum di tangan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innil hukmu illa lillah." Menetapkan hukum itu haknya Allah, bukan hak manusia. Maka dalam pandangan Islam berbeda dengan demokrasi. Dalam Islam, hak membuat hukum di tangan Allah, manusia hanya menjalankan hukum-hukum yang berasal dari Allah. Sama sekali tidak dibenarkan membuat hukum untuk diri mereka sendiri. Ini perbedaan mendasar dari demokrasi dalam pandangan Islam. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini seluruh dunia Islam sangat-sangat bangga dengan demokrasi. Bahkan mereka menyatakan bahwa semakin demokratis negeri kita, maka semakin dekat dengan Islam. Oleh karena itu, kalau memang semakin dekat dengan Islam, pertanyaan saya adalah, mengapa nggak ngambil Islamnya aja? Mengapa kita mengambil yang mirip Islam? Kenapa kita tidak mengambil Islamnya saja? Contoh, kita punya sepatu original. Yang satu mirip original. Pilih yang mana? Original atau yang mirip original? Tentu kita akan mengambil yang original. Oleh karena itu, kaum muslimin, sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, maka mulai hari ini kita menolak demokrasi karena sama sekali tidak berasal dari Islam, bahkan bertentangan secara diametral dengan Islam. Yang kedua, demokrasi sesungguhnya adalah produk hasil akal produk manusia yang mencoba mengatur manusia. Manusia membuat hukum untuk manusia, akhirnya manusia menyembah manusia. Na'udzubillah min dzalik. Ini durhaka yang paling besar. Kriminalitas yang paling besar. Ada Tuhan selain Allah, yakni Tuhannya adalah sang pembuat hukum yang mereka sebut sebagai wakil rakyat. Yang kedua, mungkinkah demokrasi mampu mengatur manusia? Ternyata tidak. Bahkan di negara yang paling demokratis itu sendiri pun tidak demokrasi. Contoh, Amerika Serikat. Kita lihat, katanya negara yang paling demokratis. Artinya segala sesuatu kebijakan pemerintahnya harus dirembukkan dulu, harus didiskusikan dulu. Lihat George Bush menyerang Irak, menyerang Kuwait. Lihat pemerintah-pemerintah Amerika membombardir negeri-negeri kaum muslimin. Pertanyaannya, apakah dengan berdiskusi dulu di parlemen? Tidak. Hantam saja, baru diskusinya belakangan. Demokratiskah? Tentu tidak. Lihat negeri ini, yang katanya negeri yang selalu meminta pendapat wakil-wakil rakyat. Benarkah menaikkan BBM? Benarkah menaikkan listrik? Selalu mengikuti pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atau MPR dengan musyawarah? Tidak.
Seringkali kebijakan itu telah diputuskan, baru kemudian didiskusikan. Oleh karena itu, demokrasi selain dia bertentangan dengan Islam, yang kedua, demokrasi adalah ide usang, bohong, dusta, demi kepentingan para elit penguasa, agar mereka mampu berkuasa. Oleh karena itu, sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, kalau kita mirip demokrasi kita kejar, mengapa demokrasi mirip Islam, kemudian Islam yang kita tinggalkan, demokrasi mirip Islam kita ambil? Maka sudah sepantasnya hanya Islam yang lantas kita ambil untuk mengatur kehidupan kita. Oleh karena itu, sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, fatalnya negeri-negeri kaum muslimah hari ini lebih ridho diperintah demokrasi daripada kemudian diperintah oleh Islam yang sudah jelas-jelas berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, mari fahami fakta demokrasi, fahami fakta Islam. Kita akan menemukan perbedaan mendasar di antara keduanya. Yang kedua, kita mendakwahkan bahwa Islam adalah Islam. Tidak mungkin menyamai demokrasi, dan tidak ada juga istilah demokrasi Islami. Kalau ada demokrasi Islami, nanti ada pacaran yang Islami. Kalau ada pacaran yang Islami, nanti ada maling yang Islami. Kalau ada maling yang Islami, nanti ada pelacur yang Islami. Maka Islam adalah Islam, kemaksiatan adalah kemaksiatan, tidak mungkin dicampur baur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batil." Jangan mencampurkan yang hak dengan yang batil, karena yang hak sudah jelas, yang batil juga sudah jelas. Oleh karena itu, sahabat cinta Quran dimanapun Anda berada, mulai hari ini kita tolak apapun sistem peradaban, pengaturan, atau apapun yang berasal dari manusia yang lemah dan tidak menguasai dirinya sendiri. Maka marilah mulai hari ini kita hanya dan hanya mengabdikan diri kita sepenuhnya kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala lah tempat kita kembali. Semoga bermanfaat. Salam cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.